teman-teman, perkenalkan nama saya Justina Evi, Prodi TRP semester 5. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah tentang rekayasa proses pengolahan pangan fungsional, dan materi yang akan saya paparkan di sini yaitu tentang prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Definisi dari prebiotik yaitu ingredient pangan yang difermentasi secara selektif memungkinkan terjadinya perubahan spesifik baik dalam komposisi atau aktivitas mikroflora yang terdapat dalam saluran pencernaan sehingga dapat memberikan efek menyehatkan pada tubuh. Itu menurut Gibson et al. Pada tahun 2004. Prebiotik juga merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan atau aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kolon sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Itu menurut FAO pada tahun 2007. Prebiotik juga merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengkonsumsinya, namun memiliki efek baik bagi stimulasi pertumbuhan aktivitas pada mikroba usus. Fungsi dari prebiotik yang pertama itu menstimulir perubahan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Yang kedua yaitu meringankan sembelit atau diare, mengurangi risiko osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2. Bagi anak itu dapat mengurangi kolik, pencernaannya sehat, menjaga kesehatan usus anak, mengatasi infeksi lambung, mengurangi infeksi lambung, mengurangi racun dalam usus. Prebiotik dapat menurunkan lemak pada anak. Konsumsi prebiotik dapat mencegah eksim. Prebiotik yang terkandung dalam susu dapat mencerna, memperbaiki mood anak. Anak tumbuh cerdas, anak tumbuh kuat dan hebat, serta daya tahan tubuh anak meningkat. Bakteri endogen yang terdapat pada usus besar manusia yang menguntungkan itu seperti Bifidobacterium, Eubacterium, dan Lactobacillus. Sedangkan yang merugikan itu Clostridium, Shigella, Veillonella. Distribusi dan komposisi mikroflora internal dapat dilihat pada tabel yang telah saya sediakan dari sumbernya Lichtenstein and Goldin pada tahun 1998. Faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus besar manusia yaitu yang pertama umur, yang kedua kemudahan untuk terkena infeksi, yang ketiga itu kebutuhan akan zat-zat gizi, keempat itu status imunologis, kelima pH usus besar, keenam itu waktu transit sisa makanan hasil pencernaan dengan penyerapan dalam usus besar, yang ketujuh itu terdapatnya bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus besar, yang kedelapan jumlah dan jenis bahan yang menstimulir pertumbuhan bakteri paling berpengaruh. Contohnya pada bayi itu terdapat perbedaan yang nyata. Dalam hal ini, jumlah dan jenis mikrobiota dalam usus besar bayi yang diberi ASI dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Pada bayi yang diberi ASI, mikroflora usus besar didominasi oleh populasi bakteri bifido. Sedangkan pada bayi yang diberi susu formula, mikrofloranya itu sangat beragam dan tidak ada satupun genus bakteri yang mendominasi. Sumber prebiotik itu yang pertama bahan pangan, terutama oligosakarida dan poligosakarida yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Yang kedua itu tidak semua karbohidrat pangan merupakan prebiotik karena tidak semuanya memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Yang ketiga, buah-buahan, sayuran, dan sereal. Beberapa contoh makanan yang mengandung prebiotik antara lain itu seperti tomat,
artichoke, pisang, asparagus, beri, bawang putih, bawang merah, sawi putih, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan gandum. Secara alami diperoleh dari air susu ibu dalam bentuk oligosakarida N-acetyl glucosamine dalam kolostrum. Prebiotik ini hanya tercerna kurang dari 5% di usus serta dapat mendukung pertumbuhan probiotik Bifidobacterium. Prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang, asparagus, pisang, cicori, artichoke, dan beberapa oligosakarida pada kedelai dan lain-lain. Kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik. Yang pertama itu tidak terhidrolisa oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur dan ekskresi dalam feses. Yang kedua itu berperan sebagai substrat yang secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar. Yang ketiga, mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Yang keempat, meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Mekanisme kerja prebiotik. Yang pertama, prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Yang kedua, prebiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek dalam bentuk asetat, chain fatty acids atau SCFA, dalam bentuk asetat, probiotik dan butirat, dan L-laktate, CO2 dan gas lainnya. SCFA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulir pertumbuhan sebagai bakteri terutama Lactobacillus dan Bifidobacterium. Berikut merupakan skema metabolisme di dalam usus besar. Itu sumbernya itu dari Binns pada tahun 2013. Dapat dilihat ya seperti itu. Bahan-bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri yang pertama itu residu makanan tidak dicerna yang terdapat dalam bagian atas usus besar. Bahan endogen seperti nichins, sel-sel epitel usus terkelupas, produk hasil lisis bakteri. Pada orang dewasa, substrat yang dapat difermentasi oleh mikrobiota dalam usus besar yang pertama itu karbohidrat. Itu seperti serat pangan, pati resisten, oligosakarida, gula yang tidak dapat diserap usus halus. Yang kedua itu protein seperti asam amino dan lipida. Sedikit yang dapat difermentasi, sedangkan pada bayi substrat yang dapat difermentasi komponen yang tidak tercerna pada usus, ya, memberikan pengaruh penting pada komposisi mikroflora dalam usus besar. Berikut merupakan beberapa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap dalam bentuk oligosakarida dan serat pangan. Seperti pada tabel bisa dilihat sendiri. Di antara oligosakarida tersebut hanya inulin dan fructooligosakarida atau FOS yang dapat digolongkan sebagai prebiotik. Sedangkan galacto-oligosakarida dan laktulosa meskipun digolongkan sebagai prebiotik tetapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Efek prebiotik bagi oligosakarida dapat dilihat pada tabel yang telah tersedia. Itu sumbernya dari Robert Freud pada tahun 2007. Jenis-jenis prebiotik yang sering digunakan yaitu FOS, GOS, XOS, IMO, SOS, inulin, laktulose, laktitor. Inulin merupakan homopolimer fruktan yang diisolasi pertama kali dari tanaman Inula helenium.
Inulin juga ditemukan pada cicori Dandelion artichoke menurut Robert Freud pada tahun 2000. Inulin dapat diperoleh dari bawang merah, daun bawang, bawang putih, asparagus, pisang, gandum, dan barley, itu menurut Tunglan pada tahun 2000. Inulin juga dapat diekstraksi dari umbi dahlia menurut Saharanti pada tahun 2005. Inulin tidak dapat dicerna oleh enzim pencerna seperti alfa amilase ataupun enzim penghidrolisis lainnya, yaitu sukrase, maltase, dan isomaltase, baik pada pH rendah maupun tinggi. Inulin sering digunakan dalam medis dan farmasi karena dapat mengurangi risiko kanker usus besar dan menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Inulin juga dapat membantu metabolisme lemak sehingga mempengaruhi penurunan kolesterol dan trigliserida. Berikut merupakan struktur kimia dari inulin. Dapat dilihat pada gambar yang telah tersedia. Fruktooligosakarida atau FOS merupakan oligosakarida yang terdiri dari monomer fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan glikolisid. FOS memiliki struktur GFN atau FM dengan huruf G menunjukkan satu terminal glukosa, F merupakan unit fruktosa, dan huruf N dan M menunjukkan banyaknya unit fruktosa dalam oligomer FOS. Antara unit fruktosa penyusun terdapat ikatan yang tidak dapat dipecah oleh enzim pencerna seperti ikatan beta 2-1. FOS difermentasi oleh bakteri menghasilkan produk berupa asam laktat dan asam karboksilat rantai pendek lainnya. Berikut merupakan struktur fruktooligosakarida. Itu sumber kimia. Keterangannya, struktur kimia sukrosa GF dan fruktooligosakarida GFN dan MF. G itu glukosa dan F itu adalah fruktosa. Keuntungan mengkonsumsi prebiotik. Yang pertama itu perbaikan komposisi mikroflora usus besar. Yang kedua, perbaikan fungsi lambung. Ketiga, meningkatkan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA. Keempat, perbaikan metabolisme lipida. Kelima, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor pelekatan patogen pada mukosa usus dan secara tidak langsung dapat mendukung pertumbuhan probiotik. Yang keenam, mencegah kanker usus. Yang ketujuh, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan probiotik atau BAL yang memproduksi enzim atau peningkatan kolesterol oleh membran. Berikutnya, meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan probiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Probiotik. Mari kita melihat definisinya, yaitu yang pertama, ingredient pangan merupakan mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan, itu menurut Salminen et al. Pada tahun 1998. Suatu mikroorganisme yang hidup dikonsumsi dalam jumlah cukup sehingga bermanfaat bagi kesehatan inang, baik itu hewan maupun manusia, menurut FAO atau WHO pada tahun 2001. Strain atau kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama, yang teridentifikasi baik well-defined strain, menurut Hill C. et al., Natraf, Gastroenterol, Hepatol 11-506-514 pada tahun 2014, published online 10 Juni 2014. Istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada mikroorganisme lain atau inangnya. Beberapa contoh pada makanan diet yang mengandung bakteri bermanfaat seperti bakteri asam laktat sebagai mikroba yang paling umum dipakai. Strain Mo.
yaitu genera bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Bakteri tersebut ialah Lactobacillus bifidus dan Bifidobacterium. Contoh probiotik yang dikonsumsi dalam bentuk susu fermentasi seperti yogurt, kultur mikroba yang telah dikering sampai dibekukan, dan lain-lain. Sejarah probiotik. Konsep probiotik sudah dikenal sejak tahun 2000 tahun yang lalu, tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Eli Meltonikov, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur Paris. Mark Metikov mendapatkan bangsa cuaca sain yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi yogurt atau susu fermentasi tetap sehat dalam usia lanjut. Mechnikov berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk susu fermentasi tersebut yang berperan dapat menjaga kesehatan usus halus. Ilmuwan lain yaitu Henbrink mengemukakan ide untuk menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi dari Acidophilus niche atau untuk memperbaiki produk yogurt sebelumnya. Produk ini disebut dengan yogurt milk yang sukses di Jerman, beberapa negara Eropa lainnya pada tahun 1980-an. Selanjutnya berkembang produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan yogurt. Prinsip kerja dari probiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki oleh mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks. Kriteria yang tergolong probiotik dapat dilihat pada diagram lingkaran yang telah tersedia. Itu sumbernya dari Saarella et al. Pada tahun 2000. Probiotik yang umum dan aman digunakan. Terus seperti pada tabel yang telah tersedia, sumbernya dari Lee et al. Pada tahun 1999 dalam Metzler et al. Pada tahun 2005. Mekanisme probiotik hingga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Produksi senyawa antimikroba seperti asam laktat, asam asetat, karboksida, H2O2, bakteriosin, reuterin, dan senyawa penghambat pertumbuhan bakteri patogen lainnya. Unggul dalam kompetisi penyerapan nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus. Menstimulasi sistem imunitas dan mampu mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan, maka bakteri asam laktat sering digunakan sebagai probiotik komersial. Dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Mekanismenya, bakteri probiotik mampu mencegah diare yang disebabkan Helicobacter pylori. Asam laktat yang dihasilkan merangsang peristaltik usus sehingga mencegah diare dan meningkatkan penyerapan kalsium yang diperlukan untuk mencegah osteoporosis. Menurunkan kadar kolesterol darah. Mekanismenya itu
usus, diare, radang lambung, infeksi vagina dan genital. Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular, mengurangi tekanan darah dan mengatur hipertensi, konsentrasi serum kolesterol, mengurangi alergi, infeksi pernafasan, memberikan kesehatan untuk kemoterapi kanker dan mengurangi kerusakan kanker kolon, menghalangi bakteri yang secara langsung ataupun tidak langsung mengkonversi karsinogen penyebab kanker, mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahan. Simbiotik berasal dari kata syn, berarti sinergi, dan biotik berarti. Definisi simbiotik yaitu potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik dalam suatu makanan. Substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai makanan dari probiotik sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penamaan pada produk makanan yang di dalamnya terdapat campuran antara probiotik dan prebiotik. Makanan ini menggunakan campuran prebiotik dan probiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dalam meningkatkan daya tahan usus. Makanan simbiotik juga menekan pertumbuhan bakteri patogen, di mana probiotik berkompetisi dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan prebiotik merangsang enzim pencernaan pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosid. Contoh bakteri probiotik yang berkesesuaian dengan prebiotik. Yang pertama, Bifidobacterium nephros, Bifidobacterium melongos, dan Lactobacillus dengan lactitol. Peran prebiotik sebagai makanan probiotik terhadap kesehatan saluran cerna adalah secara tidak langsung. Pemberian kombinasi probiotik dan prebiotik adalah untuk mengoptimalkan efek tersebut. Perbedaan antara probiotik dan prebiotik. Pada prebiotik itu makanan untuk probiotik, sedangkan probiotik itu mikrobabai. Apa perbedaan antara probiotik dan prebiotik? Perbedaannya dapat dilihat telah tersedia. Silakan baca sendiri. Perbedaan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Pada prebiotik, makanan untuk bakteri, prebiotik adalah zat yang hanya dapat dimetabolisme oleh bakteri usus, bukan oleh host. Simbiotik kombinasi produk dan prebiotik dengan komposisi seimbang, sedangkan probiotik bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan. Demikian